Hai marketers, kembali lagi bersama saya Marvin Hidayat di dalam vlog and target. Dan kali ini di dalam seri konten, saya akan membahas mengenai 8 tips singkat bagaimana membuat konten marketing untuk industri fintech atau yang dikenal dengan financial technology. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari vlog-vlog and target lainnya. Yuk kita mulai. Konten marketing adalah sebuah hal yang umum, namun bukan sebuah hal yang mudah untuk dilakukan bagi fintech ataupun startup ataupun bisnis apapun. Karena konten marketing ini ditujukan untuk menghadirkan konten yang dapat mendorong traffic. Untuk membantu kita mempersiapkan konten marketing, kami telah merangkum 8 tips sederhana bagaimana konten marketing itu dibuat dalam khususnya untuk industri fintech, yang dimana meningkatkan engagement, traffic, dan pastinya diharapkan akan mendatangkan conversion. Kita mulai yang pertama. Yang pertama, kenali siapa audiens kita. Mengenali audiens secara spesifik adalah bagian terpenting dalam pembuatan konten marketing. Kenapa? Karena jika kita tidak mengenali audiens kita dan kita tidak memahami apa keinginan mereka, maka sulit untuk menentukan strategi marketing apa atau bahkan konten seperti apa yang ingin kita berikan kepada mereka. Apalagi khususnya di area fintech. Jadi kita harus mengenali dahulu siapa audiens kita. Yang kedua, tentukan goals kita. Dalam pembuatan email marketing ataupun kita pembuatan konten marketing, kita harus menentukan dahulu goals dari konten itu dibuat. Kita harus bisa menjabarkan goals itu baik secara short term goals bahkan ataupun long term goals. Kenapa? Sehingga kalau kita memiliki goals yang jelas, kita akan dipermudah dalam pembuatan konten marketingnya. Yang ketiga, strengthen your team atau perkuat tim Anda. Untuk menjalankan sebuah program marketing, tim digital marketing tidak bisa bergerak sendiri. Mereka membutuhkan pihak luar ataupun tim lain untuk membantu mereka agar kegiatan marketingnya dapat berjalan dengan efektif dan sukses. Memanfaatkan bantuan dari luar itu bisa mempertegas strategi marketing kita. Kita bisa bekerja sama dengan tim development karena kita bisa mengetahui lebih dalam siapa target kita, ataupun mungkin kita bisa bekerja sama dengan konsultan atau agensi agar kita bisa mengetahui sisi pandang dari mereka. Manage content. Maksudnya apa sih manage content? Manage content berarti sebelum kita membuat konten yang ingin kita deliverikan kepada audiens kita, kita harus menentukan terlebih dahulu jenis kontennya, topik konten yang akan kita bikin, dan gunakanlah kalender konten sehingga kita bisa mengetahui tema yang akan kita buat, sehingga konten yang kita deliverikan itu tersusun dan tentunya terorganizer. Dan jangan lupa untuk menentukan juga channel apa yang ingin kita pakai untuk mendeliver konten marketing kita. Hal ini berguna untuk membuat tim kita fokus untuk membuat konten marketing berdasarkan dari tema yang sudah di-plan sebelumnya. Jangan batasi konten kita, mulailah bervariasi. Konten hadir dalam berbagai bentuk dan tentunya dari berbagai macam sumber dan inspirasi yang ada.
pertimbangkan untuk membuat konten yang bervariasi seperti blog, video, infografis, facts, dan bentuk-bentuk lainnya yang bisa memenangkan audiens kita. Bisa juga menggunakan fitur forum ask and question di Instagram, atau kita juga bisa memberikan survei kepada audiens kita agar kita memahami apa kemauan mereka dan tema-tema seperti apa yang diinginkan oleh mereka dari kita. Keenam, perhatikan kualitas konten. Apapun jenis konten yang dihasilkan, jangan menggunakan aset yang berkualitas rendah. Karena audiens kita menginginkan kita memiliki konten dengan berkualitas tinggi. Yang dimana tentunya membantu mereka memahami service kita dan juga memahami produk kita. Oleh karena itu, jangan hanya mengikuti tren yang ada, tetapi fokus terhadap kualitas konten yang dibutuhkan oleh audiens kita. 7. Gunakan channel marketing yang cocok untuk melakukan segmentasi audiens kita. Memilih channel marketing sangat penting untuk efektivitas kita dalam mendeliverikan konten marketing yang kita punya. Dalam hal ini, email marketing bisa menjadi channel yang cocok dan yang kami rekomendasikan untuk Anda mendeliverikan konten marketing Anda. Alasannya karena email marketing memiliki tingkat ROI 4 kali lebih tinggi dibandingkan channel yang lain. Bahkan menurut Campaign Monitor, dibandingkan dengan Twitter dan Facebook, email 40 kali lebih efektif, yang dimana mengubah audiens menjadi pelanggan. Jadi, saya rasa Anda perlu mulai memikirkan channel marketing apa yang cocok bagi bisnis Anda. Kedelapan, tentu saja setelah kita mempelajari tips-tips 7 yang lainnya, yang kedelapan bukan berarti menjadi yang terakhir dan tidak penting, namun ini yang menjadi paling penting. Jangan lupakan SEO. Tidak hanya untuk industri fintech, namun semua industri yang bergerak dan mempunyai tim digital marketing akan selalu bergerak bersama SEO. SEO tidak bisa dipisahkan dari sebuah konten. Sehingga kita harus memiliki konten yang ramah terhadap SEO atau yang kita sebut SEO friendly. Jangan lupa untuk mengkolaborasikan konten yang berkualitas dengan SEO yang baik. Sehingga konten yang kita miliki akan lebih mudah dicari di dalam mesin search engine atau mesin pencari seperti Google. Seperti ada kata pepatah, aturan dibuat untuk dilanggar. Tidak semua tips konten marketing yang saya berikan perlu Anda lakukan, namun Anda perlu bisa berpikir kembali strategi apa yang tepat, improvisasi di mana yang perlu Anda lakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di dalam strategi bisnis Anda. Jangan lupa untuk subscribe di dalam blog.mtarget.co agar mendapatkan informasi terbaru mengenai berita seputar digital marketing dari kami. Kemudian, apabila Anda ingin mencoba tools dari mtarget, silahkan daftarkan diri Anda di mtarget.co/register dan ikuti channel Telegram kami untuk mendapatkan info-info bahkan event-event yang kami adakan. Sampai jumpa di vlog mtarget selanjutnya. Bye-bye.